Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pocong Duloh. Kisah nyata munculnya pocong di Nusantara. Part 2 ya. Langsung ke ceritanya. "Duloh, kesini dulu kamu," kata Sarkam. Duloh menyeka keringatnya. Ia meletakkan cangkul di tengah sawah dan berjalan menghampiri Ki Sarkam. "Ada apa ya Ki Sarkam?" tanya Duloh. Siang itu memang matahari sedang terik-teriknya. Tanpa basa-basi, Ki Sarkam langsung menampar pipi Duloh dengan sangat keras. Duloh pun meraung kesakitan. "Salah saya apa, Ki?" tanya Duloh. "Duloh, bagaimana caranya kamu bisa hidup lagi?" tanya Ki Sarkam. "Maksud Ki Sarkam apa?" tanya Duloh balik. Ki Sarkam menyentuh tubuh Duloh. Pemuda itu benar seperti manusia pada umumnya. Duloh bukanlah hantu. Ia masih bisa merasakan sakit dan tubuhnya juga berkeringat. Ki Sarkam mendesak Duloh agar mau menjawab pertanyaannya, tapi Duloh tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Ki Sarkam. Lalu dengan perasaan sangat kesal, Duloh kembali bekerja. Ki Sarkam masih bingung dengan pemuda itu. Nanti malam dia akan membunuh Duloh lagi dan memastikan bahwa pemuda itu benar-benar tewas. Malam pun tiba. Duloh beristirahat di saungnya. Seharian dia bekerja, badannya terasa sangat lelah. Ia lalu tidur dengan sangat nyenyak. Tengah malam lagi-lagi Ki Sarkam mengendap-endap masuk ke dalam saung Duloh. Tanpa ancang-ancang lagi, Ki Sarkam langsung menusuk golok tepat di dada kirinya Duloh. Duloh sempat berteriak kesakitan dan pada akhirnya ia tewas seketika. Ki Sarkam takut kalau Duloh bangkit lagi, lalu ia memikul jasad Duloh ke sungai dan langsung menghanyutkannya. Ia juga membersihkan bercak darah yang ada di saung Duloh. Ia juga mencuri keris yang diyakini menjadi sumber kekuatan Duloh. Keesokan harinya tetap saja pemuda itu hidup lagi. Ki Sarkam melihatnya sedang mencangkul sawah. Lalu ia berpikir akan mengadukan kepada Raden Jaya kalau Duloh punya ilmu hitam. Pagi itu juga Ki Sarkam mendatangi Raden Jaya. Ia bercerita kalau Duloh mempunyai persekutuan dengan setan dan pemuda itu dan memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi warga kampung. Memang begitulah sifat Ki Sarkam yang suka mengadu domba dan menfitnah orang dan sayangnya Raden Jaya dan ingin langsung percaya aja dengan apa yang dikatakan oleh Ki Sarkam. Lain halnya Rara, dia tidak percaya omongan Ki Sarkam. Lalu Duloh dipanggil oleh Raden Jaya dan ditanya soal ilmu hitam. Duloh pun bingung mengapa dia dituduh mempunyai ilmu hitam. "Ayo, ngaku saja kau," bentak Ki Sarkam. Ia sangat kesal dengan pemuda itu. "Saya tidak punya ilmu apa-apa Ki Sarkam. Saya hanya seorang kuli cangkul," jawab Duloh ketakutan. "Sarkam, apakah kau punya bukti kalau Duloh penganut ilmu hitam?" tanya Raden Jaya. "Raden, dia bisa sembuh dari lukanya dengan sangat cepat. Apalagi namanya kalau bukan ilmu hitam. Kita lukai saja Duloh dan buktikan bahwa dia bisa menyembuhkan lukanya sangat cepat," sahut Ki Sarkam. "Jangan, apa-apaan ini? Ayah jangan mau diadu domba seperti ini.
kata Rara sambil memegang lengan Raden Jaya. Ya sudah, Duloh sekarang kamu kerja lagi ya, kata Raden Jaya. Benar kata Rara, Ki Sarkam tidak mempunyai bukti bahwa Duloh penganut ilmu hitam, dan Raden Jaya juga tidak akan tega melukai pemuda itu. Raden, nanti saya akan buktikan bahwa Duloh mempunyai ilmu hitam yang sangat membahayakan bagi warga kampung, ujar Ki Sarkam. Hah, tidak perlu. Saya yakin kalau Duloh bersih dari hal-hal seperti itu. Lebih baik kamu urusi saja kerbau-kerbauku, kata Raden Jaya. Ki Sarkam lalu pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Keris yang telah diambilnya tadi malam juga sudah menghilang dan berpindah tangan kepada Duloh. Berkali-kali Ki Sarkam berusaha membuktikan kalau Duloh punya ilmu hitam, tapi selalu gagal. Ia bingung bagaimana lagi cara menyelenyapkan Duloh. Tahun berganti tahun, siapa sangka Rara menyimpan rasa cinta kepada Duloh. Namun jelas bahwa Raden Jaya ingin tidak merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti kalau putrinya menikah dengan seorang kuli cangkul? Raden Jaya takut kalau putrinya nekat berbuat yang tidak-tidak. Maka ia langsung menikahkan Rara dengan anak juragan kaya asal Lampung. Lelaki itu bernama Sang Hyang. Ia adalah pemuda yang tampan dan sangat cocok jika bersanding dengan Rara. Mau tidak mau, Rara harus mematuhi keinginan kedua orang tua itu. Sedangkan nasib Duloh tetap menjadi pencakul sawah. Raden Jaya menggelar pesta besar. Ia menyembelih 5 ekor kerbau. Pesta pernikahan digelar 7 hari 7 malam tanpa henti. Tapi sebenarnya Rara masih ada rasa kepada Duloh. Ia menunggu kehadiran lelaki itu di pesta pernikahannya. Tapi Duloh tak kunjung datang. Rara tidak tahu kalau Duloh memang dilarang datang ke pesta oleh Raden Jaya. 1 bulan kemudian Rara malah semakin cinta kepada Duloh. Ia sudah berusaha untuk melupakan laki-laki itu, tapi tidak bisa. Padahal Rara sudah punya suami yang sah, begitupun dengan Duloh. Ia sama sekali tidak bisa melupakan Rara, tapi apalah daya, tak bisa berbuat apa-apa. Setiap malam ia hanya bisa meratapi nasibnya yang malang. Berbeda dengan Rara, ia sudah tak bisa menahan cintanya kepada Duloh. Maka tengah malam saat suaminya sudah tidur, ia mengendap-endap keluar kamar. Malam itu sambil membawa obor, Rara rali ke sawah untuk mendatangi Duloh yang saat itu sedang melamun di depan saungnya. Ia memeluk Duloh dengan sangat erat. Mereka berciuman dan melakukan hubungan badan di saung itu. Mereka tidak menyadari bahwa Ki Sarkam sedang mengintip di balik celah bilik. Lalu Ki Sarkam lari terburu-buru ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang telah dilihatnya. Ki Sarkam lari terburu-buru ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang telah dilihatnya. Raden Jaya dan istrinya benar-benar murka mendengar kabar buruk itu. Lalu mereka membangunkan orang kampung untuk mengepung Duloh. Malam itu puluhan warga berbondong-bondong pergi ke sawah untuk mengepung Duloh. Saat warga tiba di sana, ternyata Duloh dan Rara masih dalam keadaan telanjang bulat. Rara dengan terburu-buru menutup badannya dengan sehelai kain, sedangkan Duloh tidak memakai pakaiannya. Dia diseret oleh warga dengan keadaan telanjang bulat, lalu dipukuli warga hingga sekarat.
Ki Sarkam lalu menghabisi nyawa pemuda itu dengan hantaman batu kepala Duloh. "Dia sudah mati," kata Raden Jaya. Ingit sebenarnya kasihan sama Duloh, tapi ia tak mampu berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan penderitaan pemuda itu. "Raden, Duloh ini bisa hidup lagi. Ia punya ilmu hitam," ujar Ki Sarkam. "Hah? Yang benar kamu?" tanya Raden Jaya dengan wajah terheran-heran. "Lihat saja besok, ia pasti akan hidup kembali," kata Ki Sarkam. Untuk mencari kebenarannya, jenazah Duloh pun tidak dikuburkan, tapi hanya dibaringkan saja di depan rumah Raden Jaya. Saat itu Rara sedang menangis nelangsa. Menjelang subuh, warga digegerkan dengan apa yang dilihat mereka. Jenazah Duloh hidup lagi. Semua lukanya juga sembuh secara misterius. "Dia punya ilmu Pancasona," kata Raden Jaya. "Duloh memang mempunyai ilmu Pancasona. Ia tidak pernah mempelajari ilmu itu. Tapi ilmu itu ia dapatkan secara alamiah dari nenek moyangnya yang telah hidup ratusan tahun lalu, dan hanya Duloh lah pewaris tunggal ilmu itu. Sebenarnya Duloh sudah meninggal berkali-kali, bahkan saat ia kelaparan di jalan setapak kala itu. Duloh kecil sebenarnya sudah mati, tapi dengan adanya ilmu Pancasona, ia berhasil hidup lagi. Duloh juga sudah meninggal saat disiksa di Sarkam, waktu masih kecil. Karena Duloh beberapa kali mendapat pukulan keras di bagian dadanya, ia hidup kembali karena mempunyai ilmu warisan, yaitu Pancasona. Kebetulan di kampung itu ada seorang dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasona. "Raden, kita buang saja Duloh ini ke lembah," ujar dukun itu. Di kampung itu memang ada salah satu lembah yang sangat dalam dan curam. Kalau ada manusia yang masuk ke lembah itu, mungkin tidak akan dapat keluar dari sana. Duloh pun diseret warga menuju lembah mengerikan itu. Sementara Rara hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Ia memohon kepada ayahnya agar Duloh tidak dibuang ke lembah. Tapi Raden Jaya sudah gelap hati. Ia akan tetap membuang Duloh ke lembah itu. Sebelum dibuang ke lembah, Raden Jaya menyuruh warga untuk membungkus Duloh dengan kain putih dan mengikat seluruh tubuhnya agar Duloh tak bisa berkutik. Selain itu, si dukun juga menancapkan keris panjang ke perut Duloh. Keris itu bukanlah keris sembarangan. Orang yang mempunyai ilmu Pancasona tidak akan bisa berkutik selama keris itu menancap di perutnya. Sesampainya di bibir lembah, mereka langsung melemparkan Duloh ke dalam lembah itu. Tidak berselang lama setelah Duloh dilemparkan, entah apa yang dipikirkan Rara. Ia malah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lembah itu. Ia ingin mati bersama kekasih hatinya. Itulah sahabat cerita dari Pocong Duloh. Tamat ya.